Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldine Sanepar. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kelompok pemrograman fungsional yang dimana tipe datanya itu tipe list yang bertujuan untuk menampilkan pengelolaan sistem data mahasiswa. Pertama, kita mulai dari penjelasan notasi fungsional. Tipe student, definisi dan spesifikasi type. Type student, nama bertipe data string, name bertipe data string, program bertipe data string, faculty bertipe data string, activity bertipe data string, year bertipe data string. Kemudian di sini nama, name, program, faculty, activity, year adalah data seorang mahasiswa dengan name adalah nama mahasiswa, name adalah nomor induk mahasiswa, program adalah program studi, faculty ada fakultas, activity adalah aktivitas ekstrakurikuler, dan year adalah tahun masuk. Berikut adalah realisasi untuk definisi type. Kemudian di sini ada definisi dan spesifikasi selector, di mana getName bertipe data student menjadi string yang fungsinya memberikan nama mahasiswa dari student. Kemudian getName bertipe data student menjadi string yang fungsinya memberikan name dari student. Kemudian getProgram bertipe data student menjadi string yang memberikan program studi dari student. Kemudian getFaculty bertipe data student menjadi string yang fungsinya memberikan fakultas dari student. Kemudian getActivity bertipe data student menjadi string yang memberikan aktivitas ekstrakurikuler dari student. Kemudian getYear bertipe data student menjadi string yang fungsinya memberikan tahun masuk dari student. Berikut adalah realisasinya. Kemudian di sini ada konstruktor makeStudent yang dimana terdapat 6 argumen string menjadi tipe data student. Yang dimana makeStudent n, name, p, f, a, y membentuk data student dengan n sebagai nama, name sebagai name, p sebagai program studi, f sebagai fakultas, a sebagai aktivitas ekstrakurikuler, dan y sebagai tahun masuk. Di sini terdapat definisi dan spesifikasi generate name. Generate name bertipe data student database menjadi string menjadi tipe data student database, string yang fungsinya menghasilkan name untuk mahasiswa baru berdasarkan program studi dan tahun masuk. Berikut adalah realisasinya. Kemudian definisi dan spesifikasi predikat is from faculty, di mana terdapat 2 argumen string dan student menjadi tipe data boolean yang berfungsi bernilai true jika student S berasal dari fakultas F. Kemudian di sini ada from year, terdapat 2 argumen string dan student menjadi tipe data boolean yang berfungsi bernilai true jika tahun masuk student S adalah Y. Berikut adalah realisasinya. Kemudian ini adalah pengaplikasiannya. Let student 1, make student Alice 11S2 3001 Informatics and Electrical Engineering Programming Club 2023 mengakses data mahasiswa. GetName student 1 Alice, getName student 1 11S23001, getFaculty student 1 Informatics and Electrical Engineering. Kemudian di sini predikat is from faculty Informatics and Electrical Engineering student 1 true, is from year 2023 student 1 true. Membuat data mahasiswa. Let student 1 make student Alice 11S2 3001 Informatics and Electrical Engineering Programming Club 2023. Kemudian di sini let student 2, make student Bob 14S20 23002 Electrical Engineering, Informatics and Electrical Engineering, Basketball Club 2023. Mengakses data mahasiswa. Nama mahasiswa. GetName student 1, outputnya list. GetName student 2, outputnya Bob. Kemudian name mahasiswa. GetName student 1, outputnya 11S20 23001. GetName student 2, output 14S20 23002. Kemudian fakultas mahasiswa. getFaculty student 1, outputnya Informatics and Electrical Engineering. getFaculty student 2, outputnya Informatics and Electrical Engineering. Kemudian di sini program studi mahasiswa. getProgram student 1, outputnya Informatics. getProgram student 2, outputnya Electrical Engineering. getActivity student 1, outputnya Programming Club. getActivity student 2, outputnya Basketball Club. Tahun masuk, getYear student 1, outputnya 2023. getYear student 2, outputnya 2023. Predikat cek fakultas asal mahasiswa. It's from Faculty Informatics and Electrical Engineering. Student 1 outputnya true. It's from Faculty Biotechnology. Student 1 outputnya false. Kemudian cek tahun mahasiswa. It's from year 2023. Student 1 outputnya true. It's from year 2023. Student 1 outputnya false. Nah, berikut adalah penjelasan dari notasi fungsional. Kemudian kita akan lanjut ke penjelasan kodenya. Nah, di sini terdapat import system, IO, import data list, import data char,
import qualify data map as map, import data maybe from maybe. Nah, di sini sistem I/O untuk operasi input atau output. Kemudian data list find menggunakan fungsi untuk mencari elemen dalam daftar. Kemudian data chart berisi fungsi manipulasi karakter seperti is alpha dan is digit. Kemudian is data map, struktur data map yang menyediakan operasi penyimpanan berbasis pasangan kunci nilai. Import data maybe, yaitu fungsinya membantu menangani nilai opsional atau maybe. Kemudian di sini tipe data student. Tipe student atau bertipe data string, yang dimana fungsi dari tipe student ini mendefinisikan tipe data student sebagai daftar string. Setiap elemen daftar mempresentasikan atribut mahasiswa seperti nama, NIM, program, studi, fakultas, aktivitas, dan tahun masuk. Kemudian fakultas and programs, berarti data string, string. Nah, di sini fakultas and program ini berfungsi daftar fakultas dan program studi elemen adalah pasangan nama fakultas dan daftar program studi. Kemudian ini adalah contoh dari fakultas dan program studinya. Kemudian di sini ada display faculty, yang dimana display faculty di sini berfungsi untuk menampilkan semua fakultas yang tersedia diberi nomor menggunakan zip untuk memberi nomor urut. Kemudian di sini ada display program. Nah, display program di sini bertipe data string menjadi I/O. Nah, di sini fungsi dari display program ini yaitu menampilkan semua program studi dalam fakultas yang dipilih database mahasiswa. Kemudian tipe student database bertipe data string, string. Nah, di sini student database adalah peta atau map yang menyimpan jumlah mahasiswa berdasarkan kombinasi program studi. Kemudian kita lanjut. Di sini ada generate name bertipe data student database bertipe integer menjadi student database, string. Nah, di sini student base berfungsi yaitu membuat NIM atau nomor induk mahasiswa baru. Format NIM tergantung program studi tahun dan jumlah mahasiswa saat ini menggunakan map untuk memperbarui jumlah mahasiswa di database. Berikut adalah contoh dari generate name, yang dimana informatika itu 11S, electrical engineering itu 14S, kemudian information system itu 12S. Kemudian kita lanjut. Di sini student name bertipe data I/O string. Nah, di sini fungsinya meminta input nama mahasiswa dan memvalidasi agar hanya berisi huruf. Kemudian get year bertipe data I/O string, yang dimana fungsinya yaitu meminta tahun masuk mahasiswa dan memvalidasi agar berupa 4 digit angka. Aktivitas ekstrakurikuler. Kemudian di sini available activities bertipe data string. Nah, di sini fungsinya itu menampilkan daftar aktivitas ekstrakurikuler yang tersedia. Berikut adalah ekstrakurikulernya. Kemudian di sini display activities bertipe data I/O. Nah, di sini fungsinya itu menampilkan daftar aktivitas dengan nomor urut. Menambahkan mahasiswa. Nah, di sini get student bertipe data student database menjadi tipe data student menjadi tipe data I/O student database, student. Nah, di sini fungsi dari student data ini proses interaktif untuk mendapatkan data mahasiswa baru, meminta fakultas, program studi, tahun masuk, nama, dan aktivitas mahasiswa. Kemudian memvalidasi setiap input dan menghasilkan NIM baru, menampilkan, mencari, dan menghapus mahasiswa. Kemudian di sini ada print student, bertipe data student menjadi tipe data I/O. Nah, di sini print student yaitu fungsinya menampilkan data seorang mahasiswa. Kemudian di sini ada show all data student, bertipe data student menjadi I/O. Nah, show all student di sini menampilkan semua data mahasiswa. Kemudian di sini find student by ID, bertipe data string menjadi student menjadi I/O. Nah, di sini mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Kemudian di sini ada delete student by ID, bertipe data string menjadi student menjadi I/O student. Nah, di sini fungsinya yaitu menghapus mahasiswa berdasarkan NIM. Kemudian di sini edit
student data, bertipe data string menjadi student, menjadi tipe data IO student. Nah, di sini fungsinya itu mengedit data mahasiswa yang sudah ada, seperti nama, program, tahun masuk, aktivitas, dan berikut adalah bagaimana supaya menjalankan program tersebut. Kemudian di sini ada main menu. Bertipe data student database menjadi student menjadi IO. Nah, di sini fungsi dari ini yaitu menyediakan antarmuka menu utama, tambah mahasiswa baru, tampilkan semua mahasiswa, cari mahasiswa berdasarkan NIM, hapus mahasiswa, kemudian edit data mahasiswa, kemudian keluar. Nah, kode ini adalah sistem manajemen mahasiswa berbasis CLI yang menyediakan berbagai fitur pengolahan data mahasiswa. Kemudian kita ke priorisasiannya, di mana kita menterminalkan dalam VS Code. Nah, kita langsung saja terminal. Nah, di sini pp. Nah, di sini terdapat listnya, yang dimana yang pertama itu add a new student, yang kedua show all student, find student by name, delete student by name, kemudian 5 edit student data. Kita pertama membuat data mahasiswanya dulu, yang dimana kita pilih dulu fakultas apa. Contohnya kita pilih fakultas Informatics and Electrical Engineering. Nah, di sini kita pilih Informatics, kemudian kita masukkan tahun masuknya yaitu 2024. Kemudian kita tulis namanya, kita misalkan Mikael. Kemudian kita buat aktivitas ekstrakurikulernya yaitu futsal. Nah, student added successful. Nah, kita bisa melihat semua mahasiswa yang sudah kita buat datanya dari fungsi yang kedua yaitu show all student. Nah, di sini terdapat nama Mikael, NIM 11S24001, fakultasnya yaitu prodinya yaitu Informatics, Fakultas Informatics and Electrical Engineering, Activity Futsal year 2024. Kemudian kita coba tambahi beberapa data mahasiswa lagi yang kita pilih lagi dari kita pilih dari fakultas lain, misalkan vocational. Kita pilih Computer Technology, student year 2024. Nama studentnya yaitu Valito. Aktivitasnya di sini yaitu Delpro. Nah, di sini dia sudah berhasil ditambahkan. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bahwa 2 mahasiswa yang kita masukkan datanya sudah terlihat di sini. Kemudian kita bisa mencari data mereka hanya berdasarkan NIM. Kita misalkan yang ketiga, kita mencari berdasarkan NIM. Misalkan 11S 24001. Nah, di sini terdapat Mikael dengan NIM 11S 24001 dengan prodi Informatics, Fakultas Informatics and Electrical Engineering, aktivitas futsal dan year 2024. Kemudian kita juga bisa menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Misalkan kita mau menghapus Mikael, jadi kita cari aja datanya, yaitu 11S 24001. Nah, di sini mahasiswa sudah berhasil dihapus datanya. Nah, kita lihat apakah masih ada Mikael. Di sini sudah tidak ada lagi Mikael, tersisa Valito. Kemudian kita bisa mengedit juga data mahasiswa. Nah, di sini kita bisa mengedit berdasarkan NIM-nya juga. Di sini kita masukkan 133240001. Nah, di sini kita bisa mengganti misalkan program studinya. Kita mengganti dulu pertama dari fakultasnya. Misalnya kita ganti ke Fakultas Informatics and Electrical Engineering. Nah, di sini kita bisa masukkan dia ke prodi Informatika. Nah, di sini kita sudah
mengelola data mahasiswa. Jadi jika kita lihat di sini dia otomatis terganti. NIM-nya terganti, prodinya terganti, fakultasnya juga terganti. Nah, berikut adalah yang bisa saya tampilkan mengenai mengelola data mahasiswa. Kemudian kesimpulannya di sini, kode ini merupakan implementasi sistem manajemen mahasiswa yang modular dan terstruktur dengan memanfaatkan kemampuan Haskell dalam memanipulasi data dan validasi input. Fitur-fitur yang disediakan memastikan data mahasiswa dikelola dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna dengan pendekatan berbasis map untuk menghitung jumlah mahasiswa per program. Sistem ini juga dirancang untuk mendukung skala yang lebih besar dan efisien. Nah, berikut penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.